Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kalau kita lihat memang tekanan yang terjadi di semester 1 ya, ini juga sempat berdampak terhadap surat utang korporasi. Ini bisa tercermin dari penerbitan surat utang korporasi di semester 1 itu masih relatif terbatas gitu ya, karena tekanannya cukup tinggi. Namun demikian, penerbitan di semester 2 sejak bulan Juli sampai sekarang penerbitannya mulai meningkat, di mana total penerbitan SBN itu saat ini udah total penerbitan obligasi korporasi saat ini sudah mencapai 74 triliunan gitu ya, year to date. Walaupun masih lebih rendah daripada tahun lalu yang bisa mencapai sekitar 90-an triliun, namun demikian sinyal positif ini udah terlihat sejak semester 2 sampai sekarang. Dan kami melihat ke depan harusnya ini juga akan sentimen positif ini akan berlanjut di pasar obligasi korporasi. Potensi untuk penerbitan dari sisi obligasi korporasi akan semakin meningkat dengan adanya kondisi pasar yang semakin membaik dan adanya obligasi juga yang akan jatuh tempo, sehingga potensi dari reinvestasi dari sisi investor cukup terbuka, potensi refinancing dari sisi emiten juga akan ada gitu. Jadi kami melihat ke depan harusnya dari sisi potensial supply-nya ada, sementara dari sisi demand juga akan tetap besar dari sisi investornya. Baik, strategi Anda untuk corporate bond, Anda sarankan seperti apa sih? Nanti di 2021 awal juga untuk surat berharga korporasi akan seperti apa? Posisi dan juga daya tarik yang dimiliki untuk Indonesia. Ya, di 2021 kami pikir potensi penerbitan surat utang korporasi khususnya obligasi itu akan lebih besar gitu ya. Kalau tahun ini kami perkirakan antara 80 sampai 90 triliun untuk penerbitan surat utang korporasi. Tahun depan obligasi korporasi kami perkirakan mungkin bisa sekitar 114 triliun untuk penerbitan obligasi korporasinya. Dan tentu saja dengan penerbitan yang cukup besar ini kami lihat harusnya demand dari sisi investornya juga masih ada, sehingga kami melihat kalau investor tertarik untuk masuk ke obligasi korporasi, yang paling sesuai sebenarnya adalah strateginya adalah buy and hold gitu ya, karena dari sisi likuiditas memang likuiditas obligasi korporasi ini jauh di bawah surat berharga negara. Kalau kita lihat rata-rata volume transaksi harian obligasi korporasi itu cuma sekitar 1,2-1,3 triliun per hari, sementara kalau obligasi negara, surat berharga negara itu bisa sekitar 17-18 triliun per hari gitu. Artinya obligasi korporasi ini sangat cocok untuk investor yang mengharapkan tingkat imbalan atau kupon yang cukup besar, namun di sisi lain memang dari sisi likuiditasnya tidak sebaik obligasi negara, sehingga kami melihat obligasi korporasi ini akan lebih cocok untuk yield enhancement bagi sisi portofolio dari investor itu sendiri.